Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan untuk junjungan alam kekasih tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SDIT Dambaan Umat, yang terhormat Wakil Kurikulum SDIT Dambaan Umat, dan yang terhormat Ustadz-Ustadzah serta Majelis Guru SDIT Dambaan Umat. Baiklah, langsung saja kita masuki acara kita pada siang hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Citra Devi SPDI. Kepada Ustazah Citra, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Wa lutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul qaba'id innahum kanu qauma sawin fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minal shalihin wa nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim wa nassarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma sawin fa'aghraqnahum ajma'in. Wa Daud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa syakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna qanitin. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum syakirun. Wa li Sulaimana riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati
Terima kasih kepada Ustazah Citra atas penyampaian pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci tersebut bisa memberikan keberkahan serta kelancaran kita dalam acara pada siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Febri Winda SPD. Kepada Ustazah Winda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita beristighfar 3 kali salat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' biduni hisab. Allahumma inna hadha iqbalun wa idbarun wa aslatun faghfirun. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tamanat ala mishrati syari'atik wa wathiq Allahumma mawidataha wa alim wuddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yahdi wa ashraf suduraha bi faidil iman wa jamili tawakkul alaik wa ahliha bi mahrifatik wa amitha ala syahadati fi sabili innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Winda. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan langsung dipandu oleh Ustazah Nova Julita SPD. Kepada Ustazah Nova, waktu dan tempat dipersilakan. Dan para hadirin dimohonkan untuk berdiri. Yang
Acara selanjutnya sambutan dari Ustadz Jefrizal SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Dambaan Umat. Kepada Ustadz Jefrizal waktu dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang siang bagi siap makan ya, itu pasti terjadi penurunan aktivitas, kemudian daya tangkap seseorang itu memang terbatas. Jadi memang sengaja dalam pembelajaran itu kenapa pagi, karena itu waktu-waktu semangat, waktu tes. Jadi kalau siang itu sudah banyak kegiatan yang apalagi ngantuk dan malas-malas, ini bisa dibangkitkan untuk anak, tapi tidak sepenuhnya ya. Maka dari itu memang kita mencari metode-metode dia supaya bisa semangat kembali. Baik, semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menghirup udara yang sangat segar, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang sudah kita agendakan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat wakil guru yaitu Ustazah Jefrizal SPD ya. Kemudian CGP Angkatan 9, kemudian seluruh majelis guru, tenaga pendidik SDIT Dambaan Umat. Ya, baik, kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi. Artinya ada sebuah ilmu baru yang harus disampaikan dengan segera. Ya, tidak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik melumpuh, harus disampaikan segera. Kemudian ada refleksinya nanti. Maka dari itu sebenarnya kita sudah melakukan jauh-jauh hari. Ya, ada namanya instruksi, harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak dilakukan, khawatir nanti akan terlupa sehingga mimpi agenda-agenda lain. Maka dari itu Ustaz dan Ustazah, ini sebuah program yang harus kita budayakan, menjadi budaya ya, sama dengan anak-anak kita. Kita menginginkan anak kita itu hebat. Tentu bagaimana caranya menjadikan dia hebat, disampaikanlah, kemudian direfleksi ya. Kalau anak kita berkemungkinan tidak semuanya yang sama kemampuannya, maka refleksinya ada. Refleksinya bisa kita lakukan dengan mencari informasi, mencari gaya belajar, kemudian bagaimana metode belajar, itu refleksinya. Tidak bisa kita stagnan. Artinya kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu dengan cara yang berbeda. Karena mereka dilahirkan dengan zaman yang berbeda. Tidak bisa dulu mulai mendidik itu main-main keras-keras, tidak. Sekarang harus banyak kreativitas, harus banyak kreasi. Bagaimana yang mendidik itu menyenangkan sehingga diterima. Kemudian kita sebagai guru tidak boleh memilah, oh ini anak pintar, tak boleh. Sedikit pun tak boleh dalam hati kita. Ya bisa kita bayangkan sekarang Ustaz tahu. Mungkin di antara awak kok ya nasibnya berbeda. Ya, nasib anak kita berbeda. Bisa jadi menjadi pemimpin. Anak masih teringat waktu masih SD, bahkan anak lewat lemah.
Ya, dianggap lemah sehingga siswa yang dianggap lemah, yang dianggap pandai pada waktu itu, mereka tidak ada kegiatan manfaat untuk orang lain. Kata Nabi, khairun nas, manfaatun nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kita guru ini, tenaga pendidik ini bermanfaat bagi kita melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, tidak ada kita memilih, ya, anak kita ini hebat, anak kita ini tidak hebat, itu tidak ada bahasa bagi kita. Kemudian satu lagi, anak kita ini ganteng, anak kita ini cantik, anak kita ini hitam, tidak ada, sama. Kita perlakukan siswa itu sama. Ya, kalau sebut ganteng, ganteng semua. Kalau sebut cantik, cantik semuanya. Ya, nah ini kita ini dipantau nih oleh murid, baik dari segi media sosial, kemudian kehidupan nyata kita ini dipantau. Kalau seandainya kita buat status misalnya anakku cantik, kemudian anak murid anaknya yang biasa-biasa saja tidak cantik, pasti merasa anak kita contoh cantik. Memang benar-benar mengatakan memang atau dengan lancar, dengan sejarah lama, cuma tidak bisa diterapkan hari ini dalam pendidikan. Harus sama, ya. Hati-hati dalam membuat status sama semua, ya. Maka dari itu kegiatan diseminasi ini membuka ruang kita untuk diskusi bagaimana menjadi guru, kemudian bagaimana mendidik dengan baik, dan tentu ada refleksinya. Contoh hari ini kita mengajar, nilai anak kita rendah, evaluasinya kita, kenapa nilai anak kita rendah? Jangan salahkan siswa, apaan ini sudah menyeramkan. Ada satu persoalan yang paling penting dalam mendidik. Sudahkah kita mendoakan? Ya, sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, semoga lidahmu ucapkan dalam mendidik dapat dipahami. Ya, awak lah berbagai upaya mengeluarkan pendapat, tapi anak itu tidak paham. Berarti kita dekat dia. Bahkan guru yang lain sekali saja menerangkan anak paham. Di sini yang perlu kita lakukan evaluasi. Maka dari itu kegiatan diseminasi CGP yang ke-9 ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kita doakan Alhamdulillah beliau juga akan mendaftar CGP angkatan 11, ya. Sudah siap banyak. Ya, kalau sudah siap, sini anak koleksi baik dari segi tulisan dan dari segi bahasa. Sebab bahasa itu ya perlu, tak bisa semua orang tahu. Maka dari itu sebenarnya anak yang menyuruh semuanya, tapi apalah daya. Yang honor itu 5 tahun, ya 5 tahun. Yang SIM PKB gurunya baru 2 tahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga kita saling berbagi ilmu. Kalau ada luang waktu berbagi, bertanya. Ya, baik, mungkin itu. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf atas penyampaian sambutannya pada siang hari ini. Baiklah, kita masuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SDIT Dambaan Umat yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Rizka Kennedy SPD. Kepada Ustazah Rizka, waktu dan tempat dipersilakan. Ada tepuk tangannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah semuanya. Sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap berilmu, tetap berusaha untuk menggali ilmu dari siapa saja dan dari mana saja. Salawat beri salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang seperti sekarang ini, terang benderang semuanya. Sholat tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Sudah bahagia insya Allah, tinggal kita saja yang menunggu lagi.
Selanjutnya, Ana Rizka Kennedy, CGP Angkatan 9, insya Allah akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif itu sudah sangat sering kita dengar. Menurut ustazah semua, sebelum Ana lanjut, siapa yang bisa? Sebelumnya terima kasih dulu ya Ustaz. Terima kasih dulu kepada Ustaz Jufri selaku kepala sekolah yang telah memberikan ruang pada anak untuk mampu menyampaikan ini, dan teman-teman seperjuangan semuanya yang mau bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Menurut Ustaz semua, budaya positif ini apa? Baik Ustazah, karena Ustazah juga menjawabnya tentang budaya positif itu dalam pendapatnya itu bukan kebiasaan yang baik gitu. Baik itu pada akhlaknya, berpakaiannya, ataupun semuanya yang baik. Ya, begitu ya budaya positif. Ada lagi Ustazah yang mau memberikan tanggapan? Dari sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, Ustazah Nofadilita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Anda pernah beberapa kali mendengar kata budaya positif ini, menurut Anda itu budaya positif itu tentang penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, dan bagaimana cara kita menerapkan perilaku-perilaku itu di sekolah kita, bagaimana kita mengatur sikap-sikap anak kita dalam berperilaku baik maupun buruk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kiri anak ada memberikan tanggapan apa itu budaya positif. Oke, Kak Cici. Tentang budaya positif. Budaya artinya kebiasaan atau cara hidup, sedangkan positif itu artinya baik. Berarti budaya positif adalah cara hidup yang baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ini guru-guru hebat, calon-calon guru penggerak ya, yang sudah luar biasa. Nanti lagi, karena dihukum dengan kontrak saja kita tidak bisa mengikuti semuanya ya. Mudah-mudahan nanti peraturan pemerintah berbeda, walaupun tidak 5 tahun tapi tetap bisa ikuti. Ya, sudah. Begitulah budaya positif. Budaya positif itu memang kebijakan-kebijakan, kebaikan-kebaikan apa yang akan diterapkan oleh kita sendiri dan oleh anak-anak kita. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah nantinya. Ya, Ustazah, sebelum itu, sebelum anak lanjut lebih dalam, kita cek konsentrasinya dulu ya. Tepuk semua, belum kompak. Tepuk semangat. Lupa ini, kita mulai dulu. Sebelum main 1, 2, 3, up. Ya, hari ini sudah sebut up. Setiap kelipatan 3, jawabannya up. Bukan 3 lagi. Setiap kelipatan 3, jawabannya up. Nah, ini setiap kelipatan 3 ada ya? 3. Kelipatan 3 lagi? 6. Sudah tuh? Kita mulai dari Ustaz. Ustaz juga ya Ustaz ya? Nggak apa ya Ustaz ya? Nggak apa ya Ustaz. Teresti juga. Ustaz, silakan duduk situ. Dimana Ustaz mau duduk? Mulai dari Ustaz. 1 dulu Ustaz. 1. Selanjutnya ada lonjong 4. Kasih tepuk tangan dulu Ustaz. Biar fokus. 1, 2, up, 4, 5, up, 6. Tuh, fotografer kita sama.
lanjut. 1, 2, up, 4, up, 7, 8, up, 10, 11. Up. Keren. Ya, salah satu permainan di Matematika yaitu kelipatan 3 ya, saja kelipatan. Bisa diaplikasikan juga kelipatan 2, kelipatan 4. Kalau dulu mainnya sampai habis, sampai tahu siapa yang juara satunya ya. Selanjutnya, latar belakang. latar belakang diadakannya diseminasi. Latar belakang adanya budaya positif ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat anak. Menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak. Kita pendidik atau guru diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, sebagai petani yang baik harus memahami cara menanam dan memelihara tanamannya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, yang kita pakai sebagai tujuan pendidikan ini adalah anak itu berbeda-beda. Anak itu tidak sama karakternya. Anak itu juga berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka sudah terdidik di sekitar rumahnya, dididik di rumahnya dulu. Kodrat zamannya terus berjalan. Anak zaman dulu beda dengan permainan anak zaman sekarang. Kalau anak zaman dulu permainannya apa? Sadar apa permainannya? Masak-masak. Main tali. Main tali. Main tanah, Main tanah. main kelereng, Main kelereng. main gong, Apa dah? main gong, Gong. Main gong. Dah? Main tepuk lele. Topok lele. Daya? Main prosotan. Kosotan. Betul-betul. Saya sih apa mainnya? Gobak Sodor. Wah. Ini tanya lebih. Ustaz, Main gambar. Kalau anak sekarang kira-kira mainnya apa yang lebih banyak? Oh, berbayar ya. tapi masih ada layar. Iya betul. Masih ada juga yang main layanan. Gerobak sodor. Setiap permainan yang kita lalui dulu mempunyai makna ya saudara. Gerobak sodor itu maknanya apa tuh saudara? Kalau Bapak Sodor itu dia mainnya seperti kalau orang bilang tuh kayak main catur. Jadi nanti dibikin kotak dua sisi, satunya sisi lawan, satunya sisi kelompok kita. Nah itu tujuannya untuk melatih ketepatan kita, bagaimana kita tuh gak bisa tersentuh sama lawan. Nah hikmahnya kita bermain itu dengan satu kelompok itu menguji ketangkasan kita sama kekompakan kita sama teman-teman. Setiap permainan yang kita mainkan, dia mempunyai maknanya. Bisa juga kita bawa ke pembelajaran olahraga. Cak buah itu, cak buah bahasa singkatnya dah. Cak buah, ya. Itulah latar belakang. Kita sebagai guru hanya menuntun saja. Mereka itu bukan kertas kosong. Mereka itu sudah tertulis, tapi sama-sama. Tugas kita adalah menebalkannya. Kalau dia dari rumah sudah pandai berhemat, nanti di sini kita ajarkan dia menabung. Dia sudah ada catatan samar, garisan samarnya yang harus kita tebalkan. Kalau dia perilakunya negatif, berarti kita hilangkan garisan tersebut. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan menyemai mereka agar tumbuhnya bagus. Jangan kita sebagai guru memaksa. Kita nanam padi, maksa jadi jagung. Nggak bisa. Anaknya nggak suka matematika, kita paksa jadi matematika. Nggak boleh. Ikuti keinginan mereka apa. Upaya kita hanyalah menuntun mereka menguasai sedikit, mungkin tidak seluruhnya, sedikit saja. Selanjutnya saudara, budaya positif di sekolah sangat penting untuk diterapkan karena sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Salah satu cara membentuk lingkungan kelas yang memiliki budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita bahas bagaimana cara membuatnya nanti. Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ini akan kita gali lebih dalam di bab keyakinan kelas. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Yang pertama, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa.
anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tujuan akhir kita sebagai guru adalah menjadikan anak-anak kita selamat di dunia nanti, dunia akhirat selamat dalam kita kan. Bukan hanya dia teraplikasi di sekolah saja. Hal-hal positif tadi bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di luar sana dan terpakai hingga mereka dewasa nanti menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Selanjutnya kita masuk. Setuju atau tidak setuju? Nah, ini pertanyaan enggak? Setuju atau tidak setuju, Ustazah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Jawabannya cuma setuju atau tidak? Setuju. 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 Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau berkata? Ada? Dengan hal itu, atau kita sering melakukannya? Terlambat sekolah, pilih sampah. Ikop. Ya. Ikop. Tapi setuju tidak? Apakah itu mendisiplinkan mereka tidak? Boleh. Baik, kalau Ana mengambil pengalaman Ana ketika SD dulu, mungkin kalau dibanding sama zaman sekarang mungkin ada paradigma lain. Kalau Ana di zaman dulu itu ketika SD, kalau misalnya ada melakukan pelanggaran atau terlambat ke sekolah itu memang ada hukumannya gitu. Bahkan hukumannya bukan hanya sekadar membersihkan halaman sekolah, tapi juga kayak berdiri di bendera. Tapi alhamdulillah efeknya itu jadi jerah gitu. Jadi akhirnya besok berpikir jangan sampai terlambat lagi, jangan sampai melakukan pelanggaran lagi karena nantinya akan terjadi lagi. Mau sampai kapan kita melakukan pelanggaran gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu mungkin kembali kepada paradigma kita masing-masing karena setiap anak beda orang tua. Kalau dulu orang tua kalau anaknya dihukum bukan gurunya dimarahi tapi justru anaknya. Tapi kalau zaman sekarang itu tantangan kita gitu. Sedikit memberikan hukuman kepada anak itu kita udah bisa cukup rewel gitu orang tua. Ini kenapa anak kayak diginikan nih Ustazah gitu. Tapi kalau zaman dulu itu hukuman itu bisa dibilang cukup berpengaruh gitu terhadap kedisiplinan anak. Gitu. Terima kasih Mbak Resti. Itu pandangan dari Ustazah Resti. Ada pandangan berbeda dari Ustazah yang lainnya? Ada? Ustazah? Putri? Nafiza? Ada yang pandangan berbeda? Atau sama? Sama atau terkancut? Ya. Kita tampung dulu. Lalu memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, sekarang kita akan membahas tentang motivasi yang timbul lagi. Ada dua motivasi yang akan timbul, motivasi internal atau motivasi eksternal. Tapi sebelum itu next dulu saudara. Apa itu budaya positif di sekolah? Lanjut. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Garis besarnya ada pribadi yang kritis, penuh hormat pada gurunya dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lanjut. Konsep budaya positif, konsep untuk budaya positif ini ada 3. Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, restitusi, dan keyakinan kelas. Inilah hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Lanjut ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat kepada peserta didik atau berdiferensiasi. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal.
sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini, apapun modelnya, apapun metode yang akan kita gunakan, intinya satu, tercapainya profil pelajar Pancasila. Gimana itu? Ada berapa profil pelajar Pancasila, saudara? Ada 6. Siapa yang bisa nyebutkan? Profil pelajar Pancasila. Oke, Linda ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, tugas kita menjadi seorang guru sekarang ini adalah mencapai 6 buah itu, 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana anak kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana anak kita bisa mandiri? Bagaimana anak kita memiliki nalar kritis? Nah, itu metode-metodenya diserahkan kepada ustazah masing-masing. Anak yakin dan percaya ustazah memiliki metode yang luar biasa untuk mendidik anak kita menjadi 6 profil pelajar Pancasila tadi. Lanjut ustazah. Mari. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Tugasnya adalah kita berpasangan ya ustazah. Silakan cari pasangannya. Silakan cari pasangannya. Lesti. Boleh ke situ Lesti. Nah, caranya adalah ada si A dan si B. Boleh berdiri saudara. Ada si A dan si B. Silakan pilih siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Si A akan mengepalkan tangannya. Si A kepalkan tangannya. Keduanya. Satu saja. Genggamlah tangan ini seolah-olah ustazah menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah ya. Tugas B adalah melakukan apapun caranya. Mau dibujuk, mau digoyang, mau diintimidasi, mau digelitik, terserah. Asalkan si A membuka tangan. Silakan ustazah. Siapa yang berhasil membukanya? Boleh rayu-rayu ustazah, goda ustazah. Boleh, iya. Boleh tadi Mbak, silahkan. Ustaz, silahkan gendong tangan. Gendong tangan. Apakah ada yang berhasil saudara-saudara? Nah. Ayo, ada yang mau mengalah dengan adiknya? Ya, oh tidak mau. Boleh intimidasi, boleh kritik apapun itu, boleh mengalah. Oh dia adik anda ya sudahlah. Iya, ayo. Wah, saya masih berusaha. Udah. Terbuka. Sekarang Anda mau bertanya siapa yang terbuka? Alasannya membuka kenapa tidak?
Silahkan jelaskan kenapa dia buka. Pertama, anak digelitik dan lanjutnya sangat enak sakit. Iya, jadi dia tangan sudah sakit, jadi ya udahlah pasrah aja lagi ya. Ikut aja gitu. Tangannya besar, tangannya kecil, jadi Nah, oke. Selanjutnya yang tertutup, siapa yang mau ngasih? Yang belum lagi, yang belum. Siapa yang nggak kasih buka dulu? Nah, silakan Kavita memberikan pendapatnya. Ya, kenapa nggak ada buka aja? karena jadi coba jadi enak kedua dicoba pakai rayuan enak Lagi dicoba apa lagi tadi? dibuka paksa Nggak bisa juga, buat lagi satu aja yang kedua. Tepuk tangan dulu. Ada nggak yang salah? tidak Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Ya, sama seperti tadi saat kita memberikan hukuman kepada peserta didik sama yang seperti yang sudah lakukan tadi, meeting hanya menyerah untuk mengikuti saja pasrah dengan keadaan mungkin jalan aja. Kalau sebenarnya tidak, hukum nanti nggak mau beliau tetap berpegang teguh karena ini adalah siapa sebenarnya yang jadi self kontrolnya siapa yang mengontrol sebenarnya. Yang mengontrol tadi dalam permainan tadi, yang mengontrol siapa? Si A atau si B? Si B. Jadi siapa sih sebenarnya? Si A atau si B? Si A. Sudah si A. Yang lain lagi? Ayo. Si? Kenapa ada? Kenapa si A yang memegang kontrol? kalau dia bisa buat si B Teguh mendiriannya ya. Bagaimana dengan Zanova tadi? Siapa yang kontrol? Siapa yang kontrol? Awal. Terakhirnya si B yang kontrol. Nah, jadi siapapun itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kita sendiri memilih mengontrol atau tetap menutupnya. Jadi datangkanlah motivasi itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sendiri yang mau datangnya tepat waktu. Anak-anak kecil kita sendiri yang mau untuknya lebih. Bagaimana cara kita menumbuhkan hal-hal tersebut? Yang motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak takut dihukum, dia tidak suka dikasih reward. Siapa yang untuknya harus kasih reward? Nah, kita mulai menggeser itu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, lanjut. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perubahan paradigma ini ada di stimulus respon atau teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita mengubah itu yang stimulus respon sehingga orang patuh sama kita. Kita yang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk orang itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat wujudan yang gagal. Selanjutnya, modal berpikir menang atau kalah. Disitulah stimulus respon atau respon yang akan kita dapatkan dari orang-orang yang biasanya kita kasih. Pakai sepatu hitam tidak? Kalau tidak, Ustazah ambil. Sepertinya biasanya seperti itu ya, Ustazah. Nah, itu merupakan sebuah stimulus respon. Mau tidak mau, dia ganti sepatunya dengan hitam selalu. Ya, kalau tidak berpakaian lengkap, Ustazah suruh beli yang baru. Mau tidak mau, dia akan membeli dan berpakaian lengkap. Itulah yang namanya stimulus respon. Orang lain bisa kontrol dia. Tapi lepas dari kita nantinya, dia tidak akan terkontrol lagi. Dia akan terkontrol dengan orang lain lagi yang di luar sana.
Selanjutnya dengan teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dan itu harus kita pahami. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang dilakukan anak itu memiliki tujuan dan alasan juga. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Nah, model berpikir mereka tuh kalau sudah teori kontrol, mereka sudah bisa mengontrol diri mereka sendiri, yaitu bangun akan lebih, kalau terlambat, mereka cari solusinya, mereka akan bangun lebih cepat dengan sendirinya, tanpa takut dengan hal apapun. Selanjutnya, saudara, berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada seorang ahli psikologis, ya saudara, Stephen R. Covey, bahasa Inggrisnya kak. Covey, Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa yang akan dilakukan pertama? Menurut beliau adalah kita dulu yang dirubah. Pola pikir kita dulu yang dirubah tentang bagaimana melihat manusia, melihat dunia, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin berubah, perbaiki dulu pola pikir yang ada pada diri kita semua. Selanjutnya, saudara, kita masuk ke bab berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara penerapannya. Disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini tujuannya adalah membuat mereka tumbuh tanggung jawabnya terhadap diri mereka sendiri dan kesadaran diri mereka sendiri terhadap nilai-nilai kebaikan tersebut. Bukan melalui orang lain, tapi dari diri mereka sendiri timbullah kesadaran tersebut. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lebih ke bagaimana dia mengontrol dirinya. Dia bisa tidak mengontrol dirinya. Dia bisa tidak mengontrol jam tidurnya. Dia bisa tidak mengontrol tangannya dari bermain HP. Itu yang akan kita tumbuhkan. Lalu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi tujuan inti dari disiplin positif ini nantinya adalah munculnya kesadaran mereka sendiri tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya reward, tanpa adanya hukuman, tapi karena kesukarelaan mereka melakukan disiplin positif tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pendidikan adalah mencapai murid-murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sudah terangkum seperti yang dijelaskan tadi melalui profil pelajar Pancasila. Lanjut, saudara. Motivasi perilaku manusia. Sini ada dua ya, ada tiga. Ada tiga motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita tanya dulu. Anak kemarin waktu di LMS itu ada dapat apa yang memotivasi Anda untuk datang tepat waktu? Nah, ada saudara yang mau mencoba menjawab apa motivasi saudara datang jam 7 kurang? Ada yang bisa? Kenapa? Pak, saudara datangnya tepat waktu. Apa motivasinya? Saudara Terus lagi? Tunggu dulu.
Ada yang lain? Iya, nggak apa-apa. Karena apa? Coba lihat. Baik, terima kasih kepada Saudara. Di sini Ana ingin mencoba menjawab motivasi Ana untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Mungkin ini pelajaran Al-Quran SD, jadi Ana dapat kebiasaan dari kakak Ana untuk tidak datang terlambat. Jadi waktu itu kan waktu terlambat malu, jadi dari situ Ana kebiasaan tidak datang terlambat. Dan untuk ke sekolah, mungkin Ana pengen menyambut anak-anak itu dengan senyuman yang terbaik itu Ana pagi itu. Mungkin itu motivasi yang Ana sekolah. Motivasi Zahil. Karena untuk ingin memberikan senyuman terbaik pada anak-anak kita ya. Dan ada lagi yang lain? Oke, dan bisa. Baik, terima kasih untuk yang sudah memberikan kesempatan. Ingin menjawab kan? Kalau menurut anak datang ke sekolah tepat waktu atau lebih kurang dari jadwal biasanya itu untuk mencontohkan kepada anak. Ternyata tak hanya mereka yang datang tuh harus tepat waktu, ustazah dan ustaz-ustaznya juga gitu. Jadi timbul juga di pikiran anak-anak kita bahwa ternyata tak mereka sendiri saja, ada ustaz dan ustazahnya juga, begitu ya. Ini motivasinya dari internal dulu semua saudara. Coba saya kasih apakah internal juga ya? Kalau anak pribadi mungkin nggak banyak. Kenapa termotivasi untuk tidak datang terlambat? Itu karena anak sangat menghargai waktu. Karena prinsip anak begini, kalau kita bisa menghargai waktu, maka waktu akan menghargai kita. Buktinya apa? Karena kebiasaan yang diterapkan dengan tidak datang terlambat, waktu-waktu yang anak lalu itu menghargai anak. Misal anak ketika masuk kelas, anak-anak itu mengerti, oh Ustazah sudah masuk. Jadi mereka secara tidak langsung tidak mau menyia-nyiakan waktu itu ketika anak masuk ke dalam kelas. Dan itu berangkat dari kebiasaan yang anak bangun sejak pagi hari sampai pulang sekolah. Banyak sekali motivasi yang Ustazah berikan. Dan alhamdulillah semuanya itu motivasinya dari internal, dari dalam. Nggak ada lagi yang datang tepat waktu ke sekolah karena potong gaji. Nggak ada lagi yang datang tepat waktu sekolah karena takut sama Pak Kapsek. Nggak ada lagi yang datang ke sekolah karena hal-hal dari luar tadi, adanya ancaman atau karena ingin dinilai orang bagus. Nggak ada lagi. Melainkan itu adalah memang benar-benar dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Betul sekali kata Teh Resti tadi, kita harus menghargai waktu, setiap waktu yang kita lalui agar waktu itu sendiri menghargai kita juga. Lanjut saja. Konsep disiplin dengan identitas gagal atau sukses. Nah, di sini tadi konsep disiplin yang sudah kita terapkan, yaitu gagal atau sukses disiplin positifnya. Mau atau tidak anak menerimanya? Yang pertama, konsep hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, perhatikan kata kuncinya adalah hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak ditimpakan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini prinsip hukuman itu di sini. Prinsip hukuman bukan hanya fisik saja, tapi juga psikis yang tidak nampak dengan kita, yaitu melalui verbal tadi, kata-kata. Dan itu terlontar secara tiba-tiba, tidak ada aturannya di dalam sekolah kita. Kira-kira hukuman, jenis hukuman anak terlambat misalnya. Anak terlambat menyiram bunga, itu hukuman atau tidak? Hukuman atau tidak? Ya, hukuman, karena nggak ada hubungannya. Dan itu pun tidak tertulis. Tiba-tiba ganti lagi. Hari ini nyiram bunga, besok ganti jadi nyiram sampah.
besoknya nggak lagi ganti jadi cabut rumput. Itu merupakan hukuman. Tapi ternyata yang terlambat itu lagi. Dan tidak ada efek, tidak mau dia. Nah, beda mungkin dengan guru kita zaman dulu. Memang kena marah juga, tapi dipanggil dulu kan? Kenapa nak terlambat nak? Kenapa nak terlambat? Dikasih masukan dulu. Besok kalau tidak terlambat ini lagi. Itulah dia baru konsekuensi. Ada dua arah tadi konsekuensinya. Ditanya dulu, tapi tetap mengerjakan hukuman yang telah diberikan. Lanjut restitusi, bukan resti. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sistem restitusinya yang akan kita masukkan ke sekolah kita. Jadi bagaimana caranya si anak ini bisa mencari solusi masalah mereka sendiri. Kita fasilitator saja. Kita mengarahkan saja sehingga dia dapat, oh iya, ngapa sih datang terlambat lagi dan lagi? Kan percuma, kan tidak menghargai waktu, kan buang-buang waktu, tertinggal pelajaran. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa agar mereka sadar terlambat itu bisa apa efeknya. Jadi jangan hanya sekedar dihukum saja. Lanjut saja. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sakit fisik, sakit hati. Nah, lalu kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Yang hukuman yang kedua tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini tadi. Jadi saat hukuman itu kita kasih, itu akan teringat sama mereka dalam waktu yang panjang. Tapi konsekuensi mereka sadar dengan kesalahan, tapi hukuman tetap dilakukan. Mereka mengingatnya dalam jangka waktu yang pendek. Tapi restitusi tidak. Restitusi adalah menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Sama juga seperti yang tadi yang sedang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mudah-mudahan sudah bisa memahami. Lanjut. Nah, ini sekarang kita kuis. Kita tes. Ustazah sudah paham belum? Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Yang pertama, silakan tulis di sampingnya ya, saudara. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Boleh saudara tuliskan ke depan. Kita cek nanti jawabannya ya. Ya, di sampingnya ya, Zat. Atau sekali semuanya, saya minta. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bawahnya lagi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo, beng-beng. Boleh ya, disimpan jawabannya. Simpan dulu jawabannya, nanti kita cari pembandingnya. Resti di depan kita. Resti parang Resti.
Siap-siap yang memiliki jawaban berbeda dari Daunda, boleh maju ke depan. Ya. Yang punya jawaban berbeda dari Daunda ada? Boleh. Ada yang berbeda. Boleh. Tidak nampak kan? Yang mana dulu? Membersihkan tumpahan air di meja. Meja apa tuh Kak? Meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Udah dijawab tak? Ada yang berbeda? Boleh? Silakan tanya. Di sampingnya, nanti kita bandingkan. Yang beda aja. Nah, frekuensi. Itu aja. Itu aja yang berbeda. Nah, itu aja yang berbeda ada. Selebihnya sama. Ya, ada lagi yang beda? Mau coba? Silakan Kak Cici. Kak Cici. Oke, terima kasih saudara. Ada lagi? Ada lagi? Untuk membuka jawabannya kita tes tepuk bernya dulu ya. Bersatu kali. Sebelum semangat kita nggak buka jawabannya. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Ciki-ciki bel ya saudara. Next kita lihat saudara. Mencatat 100 kali di dalam buku itu adalah hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang ketujuh konsekuensi. Saling melengkapi jawabannya. Ya, Dahlia, Dawinda, dan Cici. Kenapa ya? Kenapa yang mencatat 100 kali di dalam buku itu kalimat merupakan hukuman? Karena melibatkan fisik. Betul saudara. Karena dia melibatkan fisik. Yang kedua, lari keliling lapangan. Karena fisik juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Berhubungan kan? Dia nyoret kertas, diganti kertasnya. Lanjut yang ke membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Hukuman. Jawabannya konsekuensi. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa itu bisa jadi konsekuensi? Coba.
Tunjuk tangan. Nah, kenapa itu bisa jadi konsekuensi? Karena konsekuensi itu bisa membentuk pendek. Pendek. Hukuman jangka pendek. Nah, itu pendapat dari Ustazah Nova. Yang lain ada pendapatnya? Karena sudah terjadi kesepakatan antara guru PJOK dengan murid. Karena sudah terjadi kesepakatan antara guru PJOK dengan murid. Terus kenapa Apa lagi? Ada yang tahu? Karena biasanya kalau PJOK ini pemanasannya lari. Pemanasannya lari. Dia datang terlambat, dia udah langsung pemanasan dulu. Ada hubungan atau kaitannya. Beda cerita kalau pelajaran matematika. Ya, lanjut Sarah. Berarti yang tadi ada yang restitusi ya. Restitusi itu adalah cara penyelesaian masalah, saudara. Cara penyelesaian masalah. Nanti kita masuk ke situ. Ada caranya, bukan bentuk menghukumnya, tapi adalah cara penyelesaian masalah. Jadi kayak yang lupa air Nah, yang tadi diselesaikan dulu dengan cara restitusi. berarti belum ada. Belum masuk ke restitusi. Restitusi itu cara penyelesaian masalah. Kalau dia langsung disuruh bersihkan dengan kata menghardik, itu masuk hukuman. Tapi kalau dia panggil anak tadi dulu, lalu dijelaskan kesalahannya apa, dia tahu dengan kesalahan dirinya, baru dikasih masukan. Kalau misalnya anak itu lupain sendiri terus dengan inisiatif sendiri ngambil kain lap langsung dilap sendiri. Itu bagus. Nah, Itu berarti mereka sudah tertanam budaya positif. Oh ya. Oh gitu. Iya, tapi kadang kalau dulu makan tumpah, itu beda cerita. Posisi kita sebenarnya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan bertahan hidup. Nah, anak-anak kita dan kita sendiri butuh 5 kebutuhan ini. Dia merebut-rebut aja masuk sekolah misalnya, kedatangan pulang ngambek. Berarti dia butuh apa? Dia cari perhatian kan, Ustaz? Dia cari perhatian dan dia butuh kasih sayang. Kadang dia Mengumpul temannya. tanpa lari-lari. Dia butuh apa itu tuh? Dia memiliki sepenguasa. Jadi kita harus carikan sebuah cara agar dia bisa melampiaskan kebutuhannya tadi. Kebutuhannya tadi tersalurkan. Jadi anak-anak yang berbuat salah tadi, karena salah satu dari kebutuhan mereka ini tidak tersalurkan. Jadi itu yang harus kita gali dan itu yang harus kita kasih ke mereka, kebutuhan itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ada ustazah yang bisa? Apa beda keyakinan dengan peraturan? Ada? Keyakinan, peraturan. Keyakinan dan peraturan. Peraturan itu biasanya sudah ada saja di kelas. Sudah kita buat sendiri. Nah, keyakinan ini dua belah pihak. Antum mau apa? Di kelas ini harus apa? Kita hanya sebagai jembatan, fasilitator. Keyakinan itu timbul dari mereka dan disepakati bersama. Lanjut. Peraturan, keyakinan kelas nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk peraturan itu kan ini. Rapikan buku setelah dipakai. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan itu kita ubah dengan bahasa positif. Bahasa positif yang universal. Apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita ngajarin apa ke mereka? Disiplin, apa dah? Tanggung jawab. Ya, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kalimat positifnya? Saling kasih sayang atau saling menyayangi, saling menghargai. Itu yang kita tulis, bukannya dilarang mengganggu orang. Biasanya kata anak-anak kalimat larangan adalah untuk dilakukan.
kalimat perintah ya, kalimat larangan dalam kalimat perintah. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu atau disiplin, ya, itu kalimat keyakinannya. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Betul. Hah? Bersikap lemah lembut. Oke, lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Nah, itu hidup sehat kan banyak, bukan dengan narkoba saja. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri, ya. Lalu gunakan masker. Jaga kesehatan. Betul, Mbak Putri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati. Oke, coba next kita lihat. Iya, inilah dia kalimat-kalimat dari keyakinan. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, kesehatan, kesabaran, keselamatan, dan keamanan. Jadi keyakinan ini yang akan kita buat di kelas kita. Bukan lagi kalimat-kalimat larangan, tapi kalimat keyakinan sehingga itu menjadi motivasi dari dalam diri mereka. Selanjutnya, nah ini dia posisi kontrol seorang guru. Kita akan lihat di sekolah kita posisi kontrolnya yang mana ya banyak ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang paling rendah itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sini posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya dia mengeluarkan bahasa yang menghasik. Tak mau tahu. Yang penting itu semangat. Ya sudah, ikut. Itu adalah posisi penghukum. Biasanya nada tinggi, mata melotot. Itu biasanya. Ya. Bisa keluarkan mata dan apa? Sudah tertidur dan apanya? Dan buat rasa bersalah. Ini seperti ini nih. Ini posisi kedua di bawah. Posisi kedua. Janganlah gitu nak. Nanti ustazah capek terus nulis ini nak. Nanti ustazah yang kena marah sama ustaz kepala sekolah. Nah kasihan antum ya ustazah. Itu biasanya membuat rasa bersalahnya, kasihan aja lihat kita. Bukan menimbulkan rasa itunya. Ya kasihan aja lihat kita. Teman. Kalau teman dia udah lumayan nih, dia bisa berteman dengan anak. Ayolah, jangan terlambat lagi. Kan tahu kan teman, gaya bicaranya lebih gaya ke teman. Biasanya ini besar kemungkinan untuk tidak dihargainya itu sedikit tuh, karena dia merasa itu sudah sebagai teman. Hati-hati di posisi ini. Lalu pemantau. Kalau posisi pemantau dia udah nyanyi anak, kenapa terlambat, terus gimana lagi kalau terlambat. Kalau terlambat besok gimana caranya supaya tidak terlambat. Dia sudah pada posisi ini, tapi tetap memberi hukuman atau konsekuensi. Kita tak kasih. Nah, manajer, posisi manajer ini adalah posisi di mana kita menumbuh kembangkan sikap anak. Ngobrol yang penting kan? Ngobrol sama anak sehingga dia menemukan posisi dia itu di mana. Ini bukan untuk anak kita di sekolah aja, tapi untuk anak kita di rumah juga seperti ini. Manajer ini sangat bagus sekali karena dia bisa menjembatani sehingga anak ini bisa keluar solusinya dari dirinya sendiri. Itulah fungsi seorang manajer. Lanjut. Nah, ini bedanya ya. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Sudah dijelaskan secara umum, insyaallah. Lanjut saja saudara. Nah, baru kita masuk ke segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi ini, posisi kontrol tadi, sebaiknya kita sebagai seorang manajer. Nah, bagaimana cara mencari seorang manajer? Harus menggunakan penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi kesalahan, betul atau tidaknya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka langgar. Itulah peran dari manajer tadi, menanyakan 3 konsep restitusi ini agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yuk, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu tidak salah. Salah itu tidak salah. Tapi berbuat kesalahan itu harus dijadikan sebagai pembelajaran ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih sukses lagi. Sama, kita sebagai orang dewasa juga sering berbuat kesalahan. Tapi jadikanlah kesalahan itu sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di sini kita gali, anak sadar itu salah melakukan tindakan yang salah atau tidak? Keluarnya itu dari mereka, iya dan salah. Kok antum melakukan itu tadi? Karena ini saja, dikeluarkannya alasannya semua. Kita harus menerima alasan tersebut dan mengarahkannya. Oh iya, wajar antum seperti ini. Ternyata ada apinya, tapi harus ada tapinya dulu. Tapi harus diubah ke arah yang lebih baik. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri, mampu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, lanjut sana. Nah, ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang anak terapkan di kelas. Ya. Tetap tidak terhubung ya. Tapi intinya di sini adalah menghubungkan, menanyakan segitiga restitusi. Di sini Fajira ini dia marah-marah setelah selesai sholat duha. Jadi nampak langsung diambil. Kenapa ya Fajira ini marah-marah setelah sholat duha? Ternyata ditanya dulu, kenapa marah-marah nak? Setelah iya enggak, tadi nengok mukena temannya itu berantakan. Jadi di kelas 6 itu ada tempat khusus mukena. Nah, ada beberapa teman yang tidak meletakkan mukena pada tempatnya, marahlah si Fajira ini karena dia merasa bahwa tempat itu harus bersih, harus rapi. Kalau menurut kita tuh bagus kan, wajar kan dia kesal karena dia harus rapi gitu. Di situ kita wajarkan dulu. Kalau ustazah seperti jadi antum, ustazah tidak marah.
Tapi ada tapinya. Tapi apa cara kesal kita itu bagaimana? Apa yang Fadila langgar? Peraturan keyakinan kelas di kelas itu adalah mengenai berkata baik dan sopan. Nah, dia di situ marah-marahnya dengan cara menghardik ke temannya ini, sama melempari mukena. Nah, itu di kesalahannya itulah yang diluruskan. Boleh Fadila tegur temannya, tapi dengan perkataan yang baik dan sopan. Itu intinya adalah dari segitiga restitusi ini. Lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, panjang ya. Tepuk semangat. Mau senang? Jangan lagi ya. Senang sedikit deh, tidak ya. Terima kasih atas perhatiannya Ustazah. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan sekali lagi dan memberikan aplaus untuk Ustazah Hariska. Terima kasih kepada Ustazah Hariska atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali buat kita semuanya, khususnya guru di SDIT Dambaan Umat. Alhamdulillah dengan penyampaian materi tadi mudah-mudahan bisa kita terapkan khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana kita berperan sebagai guru. Semoga dengan penyampaian tadi itu sudah banyak sekali penyampaian dari Ustazah Hariska bagaimana kita menjadi seorang guru yang lebih bijaksana gitu. Yang lebih bijaksana bagaimana seharusnya menghadapi seorang anak, apalagi jika anak itu melakukan kesalahan. Karena sebenarnya anak itu tergantung dari kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita ketika kita melihat apa yang sedang dilakukannya. Dan anak itu, anak pribadi itu pernah baca, anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Jadi apakah anak itu disiplin, apakah anak itu bertanggung jawab, apakah anak itu menghargai waktu, itu tergantung kepada orang tuanya atau gurunya. Kita mungkin bisa merefleksikan ke diri kita, kenapa anak kita hari ini seperti ini? Apakah ada yang salah dari kita dari rumah? Mengapa ya anak kita kayaknya hari ini banyak yang marah-marah? Apakah kita juga sedang marah-marah di dalam diri kita? Atau apakah hari ini kenapa ya anak ini tidak mendengarkan saya? Apakah kita juga tidak sedang mendengarkan mereka gitu? Jadi mungkin itu tadi yang restitusi proses kolaborasi di antara kita dengan anak gitu. Ada hal-hal yang kita sepakati, ada hal-hal yang kita bicarakan. Tidak serta-merta ketika anak melakukan kesalahan kita langsung antum Ustazah Iqob gitu. Karena justru anak pribadi gitu, anak bisa dibilang masih sangat dini menjadi seorang guru, masih bisa dibilang sedikit sekali pengalaman anak sebagai guru. Tapi setelah anak menjalankan peran sebagai guru, memang anak juga ada pernah di posisi ketika anak melakukan kesalahan, anak langsung memberikan hukuman ketika itu juga. Tapi justru tidak memberikan efek jera, tapi hanya memberikan rasa mungkin kayak rasa trauma, rasa takut. Jadi kehadiran anak itu bukan sesuatu yang mereka harapkan, tapi menjadi sesuatu yang mereka takutkan gitu. Hendaknya kehadiran kita di sekolah itu adalah kehadiran yang dirindukan, kehadiran diinginkan oleh anak-anak kita di kelas. Mungkin itu aja sedikit refleksi yang Anda berikan bagi kita semua, khususnya itu adalah pengingat buat diri Anda pribadi. Terima kasih kepada Ustazah Hariska. Mudah-mudahan beliau lulus nanti hendaknya menjadi guru penggerak angkatan 9 untuk SDIT Dambaan Umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ana selaku MC pada hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata atau perbuatan. Marilah kita sama-sama menutup acara kita pada sore hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal yang kita yakini di kelas ini, yang harus kita lakukan. Biasanya di kelas kita apa namanya? Apa namanya? Peraturan kelas. Ada yang bisa menyebutkan apa saja peraturan yang ada di kelas kita? Kira-kira? Tidak boleh duduk di atas meja. Apa lagi? Tidak makan berdiri. Apa lagi? Tidak minum berdiri. Apa lagi? Mandiri. Bagus. Tidak boleh berkata kotor. Nah, sekarang peraturan kelas kita yang lama akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Kita yakin melakukan hal-hal tersebut meskipun tidak di sekolah. Hal tersebut akan anak ustazah tuangkan ke dalam bentuk kata-kata yang positif. Ya, ke dalam bentuk kata-kata positif yang akan ustazah berikan di sticky note ini ya. Nanti ustazah kasih sticky note, anak ustazah buat beragam peraturan kelas yang mendukung kelas kita. Apa saja yang seharusnya yang ada di kelas kita. Paham belum? Kita ya. Boleh. Apapun yang terkena yang kita boleh. Nanti kita perbarui. Peraturan apa? Ya, peraturan atau keyakinan kelas. Sebenarnya ya, berapa yang ingat? Ya. Yang nggak siap, yang sudah selesai, boleh tempel di kertas hitam, karton hitam yang sudah ustazah sediakan. Silakan. Ya. Tempel saja dulu. Ya, udah semuanya? Nah, sekarang saudara bacakan satu-satu ya. Nih, nanti akan kita rubah dia menjadi sebuah keyakinan yang harus kita pedomani di dalam hidup kita. Bukan hanya di dalam kelas saja, tapi juga di rumah, di masyarakat, dimanapun antum berada dulu. Baik toh? Baik. Fauzan, tidak boleh makan dan minum berdiri.
Kita kerucutkan dia. Ya, kita akan kerucutkan dia. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum berdiri. Itu mengenai apa itu? Tentang makanan. Tentang apa lagi? Sebuah apa dia? Perhatian. Coba jadi keyakinan. Apakah makan dan minum bolehnya cuma di sekolah saja? Tidak. Makan minum berdiri tidak berdiri itu hanya di sekolah saja? Tidak. Juga di rumah. Itu besar kaitannya dengan tata krama, adab makan dan minum. Berarti keyakinan kelas kita adalah adab makan dan minum. Tulis dong. Adab makan dan minum. Lalu tidak boleh berkata kotor. Berkaitan dengan apa itu? Lisan. Kenapa kita tidak boleh berkata kotor? Dapat dosa. Terus menyakiti hati orang lain. Supaya tidak berkata kotor tadi, kita harus bagaimana? Berkata baik. Nah, bagus. Berkata yang baik atau menghargai orang lain. Selanjutnya kita baca mandiri. Ya, kita harus mandiri dimanapun kita berada. Saling menghargai guru, siapapun yang di kelas kita. Berarti bahasanya apa? Adab bicara dengan guru itu adalah menghargai dan menghormati ustaz dan ustazah. Nah, siapa mau menuliskannya? Yang tadi. Nah, kita harus bertanggung jawab. Nah, dalam segi apa kita harus bertanggung jawab? Pekerjaan. Apa lagi? Buang sampah. Itu sudah tepat ya, yang dibuat oleh teman aku. Berarti kita harus bertanggung jawab. Selanjutnya apa? Kita menghargai guru. Sudah tadi ya? Sudah. Kita harus mengerjakan tugas. Masuk tak dia ke dalam tanggung jawab tadi? Masuk. Lanjut, Fikri, taat kepada Allah. Karena itu sudah bagus kata-katanya ya. Sudah bisa dipakai untuk keyakinan kelas kita. Kenapa kita harus taat? Bagaimana contoh mencerminkan taat kepada Allah ini, Pak? Jalan, zikir, zakat, semuanya. Dan kalau sedang sholat jamaah di sekolah, ada atau tidak ada ustazah yang mendampingi, antum harus tetap sholat dengan khusyuk. Silakan buat Fikri. Selanjutnya, mandiri sudah tadi, menghargai guru juga sudah. Lanjut Nima, menghargai guru sudah, mandiri juga sudah. Buanglah sampah pada tempatnya. Masuk tanggung jawab terus apa lagi? Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Untuk membersih lingkungan. Apa lagi kata? Menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya makan dan minum duduk sudah, menghargai guru duduk sudah. Mandiri, tanggung jawab, menghormati guru. Mandiri, beradab, taat sudah. Taat, tidak boleh bullying. Nah, ada teman kita yang membuat tidak boleh bullying. Kenapa kita tidak boleh bullying? Menyakiti teman. Supaya tidak sakit teman, kita harus bagaimana? Betul sekali. Menghargai teman dan saling menyayangi. Silakan. Menghargai teman dan saling menyayangi. Tidak datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Berkaitan dengan apa ini? Disiplin. Tentang disiplin. Bagus.
Iya, silakan dibuat kembali dalam satu bentuk keyakinan. Membudayakan ya, membudayakan antri, mandiri, ceria, harus sopan, menghargai guru, mematuhi ustazah, tidak membedakan guru, mematuhi guru, mematuhi budaya antri, menghargai, mandiri, bertanggung jawab, mandiri dan taat, taat kepada Allah, menghormati, bertanggung jawab, berkata baik dan sopan. Nah, secara keseluruhan yang sudah antum buat tadi, terciptalah beberapa bentuk keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman tadi. Nah, ini sudah ambil ya. Sekarang silakan tempelkan lagi keyakinan kelasnya. Silakan tempelkan. Tidak usah. Tidak. Oke, dari sekian banyak peraturan, dari 20 aturan yang sudah lahir dari pemikiran antum tadi, kita kerucutkan menjadi berapa ini? 10. Menjadi 10 keyakinan kelas. Apa saja bentuknya? Menghormati ustaz-ustazah yang masuk, siapapun, tidak hanya ustazah waras saja. Tapi siapapun yang masuk ke sini, kita harus menghormati. Yang kedua, adab makan dan minum, ya. Mandiri. Adab atau tidak ada ustazah harus khusyuk sholatnya, taat kepada Allah, berkata yang baik. Keyakinan kita harus bertanggung jawab, menghargai teman, menjaga kebersihan, disiplin, budaya antri. Itulah bentuk-bentuk keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati. Yang ini harus kita ambil dan kita laksanakan bukan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat dan juga rumah. Baik, karena ustazah, nanti keyakinan kelas ini akan ustazah printkan, akan kita buat dalam satu bentuk poster dan akan diprintkan dan akan ditempelkan di kelas kita. Terima kasih atas partisipasinya membuat keyakinan kelas. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.